Puji Tuhan, Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kita bersyukur. Saat ini kita mau worship night, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari kita datang ke hadiratnya, biar lawatan Tuhan terjadi buat setiap kita di saat ini. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih kami ada sampai hari ini. Kami mau katakan semua karena Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami boleh disertai, kami boleh dipimpin. Kami boleh diarahkan Tuhan. Boleh ada di titik ini. Semua kami mau katakan hanya karena campur tangan Tuhan. Biar waktu ini waktu terbaik kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Urapi kami, kuduskan, dan layakkan kami lebih lagi. Kami siap untuk Engkau lawat, Engkau berkati, dan Engkau berbicara lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu. Oh, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, apapun yang kau alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidupmu. Mungkin Tuhan sedang melihat kesetiaanmu hari ini. Mungkin Tuhan sedang melihat sampai di mana kepercayaanmu sama Tuhan. Apa yang kita perlukan sesungguhnya Tuhan sanggup memberikannya. Tetapi mungkin hari ini Tuhan sedang melihat bagaimana kepercayaan kita sama Tuhan. Apakah kita menyerahkan sama Tuhan atau kita hanya menyerah sama keadaan kita hari ini. Apapun kondisimu saudara hari ini, teruslah percaya. Teruslah percaya. Sekalipun engkau belum melihat, engkau belum menikmati, engkau belum mendapatkan pertolongan itu, teruslah percaya. Teruslah percaya. Sebab tepat pada waktunya Tuhan akan mengadakannya buat saudara dan saya. Pernyatakan pujian ini dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Percaya dengan iman. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sesulit apapun keadaanmu hari ini, mari percaya dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar. Kami persilakan Ibu Gembala untuk firman Tuhan. Oh, Yesus, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari
kan melihat, Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Oh, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Benar Bapak, kami akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang nyata, sesuatu yang baik, semuanya terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami ada semua karena Engkau, semua karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Bapak, Engkau Allah Bapa kami yang hebat, Engkau Allah Bapa kami yang baik. Kami anak-anak-Mu Bapak, kami rindu Tuhan Yesus untuk terus membangun hubungan kami dengan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, berbicaralah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus, apa yang keluar lidah, bibir, pikiran, perkataan hamba-Mu ini semuanya berdasarkan dari-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi rema dan menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Terima kasih Pak Egi, Kak Erik, luar biasa. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Luar biasa, bersama Yesus kita luar biasa. Kita buka yuk dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini berbicara apa? Berbicara tentang mujizat. Siapa yang gak suka mujizat? Siapa yang gak suka berkat? Orang datang ke ibadah pada saat KKR Natal mau berkatnya, mau mujizatnya, karena ada nasi box, karena dapat hadiah payung, tapi nggak ada di sini. Amin. Nggak ada untuk di sini. Semua orang mau berkatnya. Tetapi yuk, yang Tuhan mau di sini adalah kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Yang Tuhan mau adalah iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka melihat kita seperti mereka melihat Kristus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Di dalam pribadi kita mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Yang pertama,
adalah taat. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga." Dia taat, Simon taat kepada Yesus. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, baik, aku akan menebar jala juga. Sudah sepanjang malam gak dapat apa-apa. Sudah seharian Bugem buka Siger, gak ada orang yang nongol Bugem untuk beli. Untuk mampir Bugem gak ada. Rik, berdoa Rik. Sandi berdoa. Berdoa, kompak tuh bertiga sama si Henry. Bugem bagaimana nih Bugem? Udah detik-detik hari ini, besok mau bayar anak-anak sekolah. Masih belum ada juga Bugem untuk dapat dananya. Uang sekolah harus dibayar untuk masuk sekolah. Udah datang belum sama Tuhan? Udah duduk diam belum di rumah Tuhan? Sudah berdoa belum sama Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di luar Yesus kita gak mampu apa-apa. Sering banget saya berkata ini. Di luar Yesus kita gak bisa apa-apa. Tetapi di dalam Yesus kita mampu, kita bisa Bapak Ibu. Yang Tuhan mau kita taat seperti Simon ini. Seperti Simon ini yang Tuhan mau kita taat menjalankan perintahnya. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah mereka taat akan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, mereka menangkap banyak ikan. Bapak Ibu. Perahu menjadi simbol pelayanan dan kegagalan dalam menjalankan kehidupan kita. Ketidakberdayaan manusia dalam usahanya sendiri. Kita nggak mampu berjalan sendiri, kita perlu Tuhan. Namun dengan kuasa Tuhan, kegagalan Tuhan bisa ubah Bapak Ibu. Menjadi keberhasilan yang luar biasa. Amin. Kegagalan Tuhan bisa ubah menjadi keberhasilan yang dahsyat, yang luar biasa. Pada saat kita taat di dalam Tuhan, Tuhan bisa ubah segalanya. Yang gagal bisa Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Pada saat kita taat, kuncinya cuma satu, taat. Taat akan apa? Taat akan Tuhan. Taat akan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mau berkatnya banyak, mau diberkatin, tapi nggak mau menjalankan perintahnya. Itu mau bagaimana? Kok dia diberkati terus ya Bugem? Kok aku enggak ya Bugem? Apa yang dia lakukan? Sudahkah engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan? Bawa semuanya sama Tuhan dan taat menjalankan perintahnya. Simon taat. Siap guru, kalau engkau yang menyuruh, aku akan menyebarkan jalannya. Kita mau taat nggak Bapak Ibu? Yang Tuhan mau hari ini kita mau suruh Tuhan taat. Bilang kanan kiri, taat. Yang Tuhan mau kita untuk taat akan Tuhan. Menjalankan firman-Nya. Amin. Yang kedua, percaya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Mereka memberi isyarat ke teman-temannya perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka percaya, mereka minta bantuan, mereka percaya mujizat Tuhan terjadi. Mereka percaya Bapak Ibu, percaya walaupun tidak melihat, percaya Bapak Ibu kuasanya bekerja. Mujizatnya terjadi. Pada saat kita percaya, yang gak mungkin Tuhan bisa rubah menjadi mungkin. Yang minus Tuhan bisa rubah menjadi plus.
penghasilan kita yang tadinya nggak ada apa-apa, penghasilannya menjadi berkelimpahan. Pada saat engkau percaya kuasanya bekerja. Amin. Yang tadinya nggak tahu, bingung mau melakukan apa. Tetapi pada saat percayakah engkau, kuasanya bekerja. Tuhan rubah semuanya. Dari minus sampai berkelimpahan. Kuasanya bekerja. Pada saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi anak-anak. Tuhan akan memberkati. Seperti waktu itu saya bersama Bapak Gembala ada di suatu tempat di Bali. Kami bingung. Pada saat itu kami datang, kami lagi diskusi, kami nggak tahu kalau itu langsung deal untuk kerjaan kami berdua. Kami nggak bawa apa-apa, kami nggak siapkan apa-apa, harus punya modal sekian-sekian. Tiba-tiba itu diminta modalnya hari itu juga harus udah ada. Kami nggak bawa apa-apa. Tetapi di menit yang sama Tuhan tolong kami. Nggak usah khawatir bro, gue ada. Langsung aja diituin dulu. Kita aja udah bingung, pagem, bugem udah bingung. Kita nggak persiapkan untuk modal buka di sana. Tetapi pada saat kita percaya, bugem, pagem, berdoa, percaya Tuhan bekerja. Kuasanya bekerja. Di menit, di last minute, ada Tuhan yang menjaga, menyertai hidupmu. Makanya jangan pernah takut Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Tuhan ada. Tuhan ada. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan kita hidup. Tuhan kita nyata. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan semuanya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan, berkat yang berkelimpahan. Tetapi apa tadi syaratnya? Yang pertama adalah harus taat. Yang kedua apa? Percaya. Taat dulu, percaya dulu. Tuhan akan penuhi lumbung-lumbungmu. Berkelimpahan. Bukan hanya sedikit. Yang minus bisa Tuhan kasih berkelimpahan. Pada saat engkau taat, pada saat engkau percaya, engkau mencari wajahnya, berkat-berkat akan tercurah dalam kehidupanmu. Amin. Lakukan firman Tuhan ini dan engkau akan mengalami. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat kita percaya sama Tuhan, pada saat kita taat sama Tuhan, segalanya Tuhan genapi dalam kehidupanmu. Amin. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau taat, kami mau percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami. Tuhan Yesus pagi hari ini, malam hari ini Bapa untuk kami percaya dan taat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuntun terus kami, tuntun terus langkah kami Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segalanya yang Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menolong kami dengan cara yang ajaib, yang kadang kami nggak tahu caranya. Tetapi Tuhan tolong kami. Yang kami dari minus bisa kami hidup berkelimpahan. Itu semua karena Engkau. Kami mohon Bapa untuk pimpinan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus untuk bimbingan-Mu. Agar kami terus berjalan di rel-Mu Tuhan. Pada saat kami menyimpang dari jalan-Mu, luruskan jalan kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, baik yang di tempat ini, baik pun yang mengikuti siaran streaming ataupun siaran tunda dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang mereka bingung, mereka khawatir, mereka nggak tahu,
harus mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan pengertian. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Yesus, Tuhan sudah berkorban untuk kami. Tubuh dan darah-Mu sudah tercurah untuk kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah tubuh dan darah-Mu mengalir menjadi satu dalam tubuh kami. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu siapkan anggur dan hosti, kita masuk dalam perjamuan kudus. Yesus mati untuk menggantikan aku. Yesus mati untuk selamatkan hidupku. Oleh darah Yesus ku dibebaskan, ku dipulihkan. Yesus mati untuk menggantikan aku. Yesus mati untuk selamatkan hidupku. Oleh darah Yesus ku dibebaskan, ku dipulihkan. Oh, oleh darah Yesus ku dibebaskan, ku dipulihkan. Oleh darah Yesus ku dibebaskan, ku dipulihkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tinggi hosti di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami dari ujung rambut hingga ujung kaki sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama keluarga kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama keluarga kami tercatat dalam kitab kerajaan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu
yang sudah mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami di Worship Night. Saat ini Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kita kembali, hari ini Bu Gembala bagikan tentang mujizat dan bagaimana kita mengalami mujizat. Yang pertama kita harus taat. Dan yang kedua, kita harus percaya, taat, melakukan setiap perintah Tuhan, duduk dekat sama Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan percaya sekalipun kita tidak melihat, sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun keadaan kita belum apa-apanya, tetapi kita akan percaya. Terus taat dan terus percaya, maka kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga, pelayanan dan setiap usaha Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan untuk pengumuman gereja. Besok kita ada ibadah tengah minggu jam 11 siang di tempat ini. Untuk besok kita akan dilayani oleh Pastor Marta ya, bukan ya, Pastor Marta Yudano. Oke, hari Minggu nanti Pastor Agus Lena. Sampai jumpa besok jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.